Dia Tuhan Yesus yang sudah bangkit atas maut dan memberikan kemenangan demi kemenangan bagi kita semua. Haleluya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan semua. Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Katakan dengan imanmu. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak gemas. Siap lebih lagi saudara. Sungguh tak tertandingi. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Amin. Jauh menghabisi Dari penguasa di dunia, kerajaanmu kekal. Yang percaya katakan amin. Yeah. Haleluya Tuhan. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan dengan segenap hatimu saudara. Oh, 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 oh. kerajaannya Yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Yang mengalahkan setiap musuh kita dengan segala kasihnya bagi kita semua. Sorak kemenangan Lebih dahsyat lagi saudara. sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan Hanya Yesus Tuhan. Lah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia, kerajaanmu kekal. Lebih lagi musik memuji Tuhan. Haleluya. Sebab dialah Tuhan yang tidak tertandingi, satu-satunya Tuhan, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang sudah menang atas maut, yang sudah bangkit bagi semua orang-orang berdosa. Come on. Lebih lagi saudara, dengan segenap hatimu katakan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia, kerajaanmu Lebih lagi tak tertandingi. Amin. tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia, kerajaanmu kekal. Saya bilang percaya. Berikan sorak-sorai yang paling mulia bagi Tuhan. Dia Yesus, Tuhan yang tiada tandingannya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Wow, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Wow, Luar biasa. luar biasa kedengeran sampai sini ya, dahsyat luar biasa. Kita percaya dialah Tuhan Yesus yang tiada bandingannya, yang tiada tandingannya, amin. Dia sudah menang atas maut bagi kita semua. Sesuai dengan hari kita saat ini adalah
hari Paskah, kita percaya kita merayakan hari kemenangan Yesus bangkit bagi kita semua yang sudah menebus dosa-dosa kita semua. Amin saudara. Yang percaya katakan amin. Oh, haleluya, puji Tuhan. Sampai bergetar sampai sini nih, ucapan aminnya luar biasa, haleluya. Sesuai dengan tema kita minggu ini mengenai ujian iman, kita percaya setiap masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita adalah suatu hal yang Tuhan berikan, membuat kita semakin level up. Amin saudara. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua semakin lebih dewasa lagi, semakin luar biasa bertumbuh menjadi dewasa-dewasa rohani dalam Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang percaya katakan haleluya. Sebab Dia penebus yang sudah bangkit dan hidup bagi kita semua. Lebih lagi saudara, Dialah penebus siap kita. My Redeemer live. Come on. Haleluya. Come on. I believe. Katakan dengan segenap hatimu saudara. I believe. My sin is taken away. Oh yeah. My pain is I believe. I believe. Sama-sama angkat tanganmu saudara. I raise the banner. Conquer the grave, my Redeemer. Angkat panji kemenanganmu saudara. Dia sudah menang. Dia sudah bangkit saudara. Come on. My Redeemer. Oh yeah. Sebab Kaulah penebus kami yang sudah bangkit bagi kita semua. Ku tahu Dia penolongku. Amin saudara. Kami yakin Tuhan. Ku yakin. Dia angkat derita kami semua. Dia menyembuhkan. Ku yakin. Oh, ku yakin. kami angkat tangan kami. Angkat panji kemenangan. Merayakan kebangkitan Tuhan. Lebih lagi. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia penebus. Haleluya. Katakan Dia penebusku. Dia penebus. Dia hiduplah. Oh oh, Dia penebusku. Dia hiduplah. Dia bebaskanku. Dia bebaskanku. Ku kan bangkit. Ku kan menari menyambut kerajaan-Mu datang. Sama-sama saudara, angkat tanganmu. Yes, Dia penebus setiap kita semua. Merayakan, mari rayakan. Sebab Dia sudah bangkit dan hidup bagi kita semua. Sama-sama boleh angkat tanganmu dan tepuk tangan di atas kepala semua saudara. Lebih lagi. Dia penebusku. Lebih lagi saudara. Siap. My Redeemer. My Redeemer. My Redeemer. My Redeemer. My Redeemer. Sekali lagi saudara. Katakan My Redeemer. My Redeemer. My Redeemer. My Redeemer. My Redeemer. Oh. Yeah. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang paling mulia bagi Tuhan kita. Segala kemuliaan, hormat, syukur hanya bagi nama Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan.
Thank you, Lord. Saudara, kita mau siapkan hati kita untuk lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Sebab Dia sudah bangkit dan hidup bagi kita semua. Kita merayakan hari ini bukan hanya sekedar peringatan setiap tahunnya saudara. Tapi biarlah Kristus terus hidup dalam hati setiap kita saat ini. Kristus terus menjadi Tuhan, menjadi juru selamat bagi kita semua. Apapun permasalahan kau hadapi saat ini, percayalah, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolongmu. Dan Dia tidak akan meninggalkanmu saudara. Mari saudara, buka hatimu. Siapa engkau yang sudah mulai lelah, engkau yang kehilangan arah, datang di hadapan Tuhan saat ini. Ini aku Tuhan, aku ingin menyembahmu Yesus, memuliakan Engkau. Sebab Engkau terlebih dahulu mengasihiku Yesus. Sebab Engkau terlebih dahulu Tuhan Yesus mati bagiku, bagi siap kami semua yang berdosa ini Tuhan. Oleh karena begitu besar kasih-Mu bagi siap kami, yang seharusnya siap kami beroleh maut, tapi Kau gantikan dengan hidup yang kekal dalam Kau Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Ucapkan syukur-Mu saudara. Datang di hadirat-Mu lebih lagi. Ini kami Tuhan. Ini kami Yesus. Kami gak bisa hidup tanpa-Mu Tuhan. Kami perlu Kau Yesus. Mari saudara, nyanyikan pujian ini. Somebody bow and drenched in tears, they laid Him down in Joseph's arms, the entrance sealed by heavy stone, Messiah still and all alone. Sama-sama angkat tanganmu saudara, tinggikan namanya. Who brings the name of the Lord our God? Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Come on. Oh Lord our God. On the earth and break of dawn, the Son of Heaven rose again. Oh, tremble dead, where is your sting? The angels roar for the Christ the King. Lebih lagi saudara. Oh, praise the name. Come on. Yeah.
The blazing sun shall pierce the night, and I will rise among the saints. My guest transfixed on He shall return. Let's sing it out again. He shall return. Yes, Lord. Yeah, Jesus. and I will rise among the saints. My guest transfixed on Jesus' name. Come on, yeah. We will sing the Lord. Lebih lagi saudara. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord, oh Lord our Lebih lagi saudara. Angkat tanganmu. Angkat suaramu. Oh, praise the name of the Lord our God. Let's celebrate. Segala kemuliaan hanya bagi Yesus. Raja di atas segala raja. Yeah. Oh Lord, Lebih lagi. Oh, praise the name. oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. We will sing Your praise, oh Lord our God. Oh Lord our God. Berikan tepuk tangan. Segala kemuliaan bagimu Yesus. Haleluya Yesus. Jesus. Oh. Jesus. Mari saudara bermazmur bagi namanya. Bermazmur bagi namanya. Sebab Dia yang layak. Sebab Dia yang layak. Terima segala hormat. Terima segala puji. Terima segala kemuliaan hanya baginya. Mari saat ini saudara, angkat hatimu, angkat suaramu. Kita mau menyembah Dia lebih lagi masuk ke dalam hadiratnya. Mari saudara, serukan Tuhan. Segala kemuliaan, segala pujian, syukur bagimu Tuhan.
kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang selalu memberikan rancangan yang indah bagi kami semua Tuhan. Rancangan yang sempurna, bukan rancangan kecelakaan. Oleh karena itu Tuhan, setiap ujian yang kami hadapi, kami naikkan siap syukur kami. Dan kami berharap penuh sama Tuhan Yesus lebih lagi Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, ku percaya. Amin saudara. Yes Jesus. Rancanganmu ada rancangan yang sempurna Yesus. Bukan rancangan kecelakaan Yesus. Thank you Lord Jesus. Turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kami takkan ragu Yesus. Amin saudara. Yes. Sebab Engkau besertaku, segala yang Kau izinkan terjadi di dalam hidupku, ku percaya. Mari saudara, sama-sama kita akan pujian ini. Bahwa kami percaya Tuhan akan janji-Mu Yesus. Ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja Tuhan dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja Tuhan. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan bagiku. Sekali lagi saudara katakan, kebaikan bagiku. Haleluya Tuhan Jesus. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya akan setiap rancangan-Mu Tuhan Yesus. Setiap masalah, ujian yang kami hadapi adalah suatu bentuk buat kami lebih lagi dewasa dalam Tuhan. Buat kami semakin teguh. Buat kami semakin lebih lagi Tuhan luar biasa dalam Kristus Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Siap kita yakin dan percaya. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Haleluya Tuhan. Oh, haleluya, luar biasa. Saya lihat tangan-tangannya yang diberkati hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Kasih Tuhan sungguh luar biasa bagi kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan sama-sama menyaksikan tayangan pengumuman berikut ini. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam ibadah kita hari ini. Dan saya ucapkan selamat Hari Paskah buat kita semua. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Dia Tuhan yang telah bangkit dan telah memberikan kemenangan bagi kita semua. Bahkan memberikan kehidupan yang kekal bagi kita orang-orang yang percaya kepadanya. Yang percaya katakan amin, haleluya, puji Tuhan. Nah, tema khotbah saya hari ini adalah ujian iman. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus ingin setiap kita mendapatkan dan mengalami kehidupan yang berkemenangan setiap hari. Oleh karena itu, untuk kita bisa berkemenangan setiap hari, maka Tuhan Yesus inginkan setiap kita mampu untuk menghadapi dan melewati ujian-ujian iman yang kita alami setiap harinya. Dan saya percaya itu semua mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Amin. Haleluya. Nah, ayat tema yang saya ambil hari ini ada di 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-7. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian semuanya. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya.
Bapak Ibu Saudara sekalian, bacaan firman Tuhan hari ini memperlihatkan bagaimana perjuangan iman orang percaya, ya, kita semua, di mana Rasul Petrus memberikan motivasi untuk membangkitkan semangat komunitas orang percaya waktu itu supaya terus berjuang di tengah penderitaan sebagai orang-orang Kristen. Nah, semua duka cita dan pencobaan yang mereka alami sesungguhnya bertujuan untuk memurnikan iman mereka. Sebab kemurnian iman memiliki nilai yang lebih tinggi daripada emas. Ibarat emas yang semakin lama akan terlihat semakin murni dan cemerlang ketika diproses dalam api panas yang menyala-nyala. Demikianlah seharusnya dengan iman orang Kristen semakin teguh dalam proses Tuhan meski di tengah-tengah penderitaan. Ya, seperti api memurnikan emas, maka berbagai-bagai pencobaan itu dan juga berbagai-bagai masalah akan memurnikan iman kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, Rasul Petrus memperjuangkan dan mengedepankan pentingnya nilai yang disebut dengan iman. Ya, iman adalah kunci sukses, kunci kehidupan, kunci bahagia sejahtera, dan juga kunci keselamatan yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Rasul Petrus mengingatkan bahwa nilai iman yang murni itu tidak ternilai oleh apapun juga. Iman yang murni tak ternilai harganya. Nilainya jauh melebihi emas, bahkan emas murni sekalipun. Karena nilai iman akan membawa kita pada keselamatan dan kehidupan yang kekal. Anda juga dapat bahagia dan sukacita, damai sejahtera, ya, baik di bumi maupun di surga. Tidak ada nilai mata uang, keselamatan, harta benda, kekayaan sebesar dan sebanyak apapun yang dapat membeli kebahagiaan. Semuanya tidak bisa membeli damai sejahtera, baik di bumi maupun di surga. Gak ada Bapak Ibu yang bisa. Orang mau beli keselamatan juga gak bisa Bapak Ibu, ya. Orang mau dapatkan hidup yang kekal apalagi, mau beli dimanapun gak ada yang jual Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, kecuali di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi yang dibutuhkan adalah kemurnian iman atau iman yang murni untuk kita bisa menikmati kemuliaan dan kehormatan dari Tuhan Yesus Kristus pada harinya kelak. Dengan iman yang murni, maka kita mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, setiap orang percaya harus menjaga kemurnian imannya. Iman yang murni mengalahkan segala-galanya. Iman yang murni memenangkan kita dalam segala perkara. Sebab dengan kemurnian iman kita kepada Kristus, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat yang ke-13, ya. Dan iman itu juga besar kuasanya. Mazmur 17 ayat yang ke-20b, ya, dikatakan bahwa di situ sekiranya kita punya iman sebesar biji sesawi saja, maka kita bisa berkata gunung pindah, dia pindah, saudaraku. Ya. Di dalam Lukas 17 ayat 6 juga dikatakan bahwa sekiranya mempunyai iman sebesar biji sesawi, kita juga bisa berkata bahwa pohon ara ini terbantun dan tertanam di dalam laut, maka itu juga akan terjadi. Nah, demikianlah dahsyatnya kekuatan kita jika kita memiliki iman yang sekecil biji sesawi saja. Nah, apalagi kalau kita punya iman yang murni, ya, itu lebih besar
dari biji sesawi. Apa yang tidak kita dapat lakukan, kata Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi kita. Ya, Tuhan sanggup melakukannya bagi kita. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup lakukan untuk kita. Sebab dengan iman yang murni dan sungguh kepada Kristus, kita dapat melakukan perkara-perkara besar, dahsyat, dan luar biasa. Amin, haleluya. Nah, namun Bapak Ibu Saudara sekalian, kemurnian iman kita akan diuji oleh waktu. Waktulah yang akan memproses sekaligus menguji daya tahan dan kemurnian iman kita dengan berbagai pergumulan, persoalan hidup, masalah, dan berbagai tantangan. Baik tantangan yang berat maupun tantangan yang ringan. Baik tantangan yang sedikit maupun yang banyak. Perlu konsistensi dari hidup kita dalam menjaga kemurnian iman kita, agar kita tidak gagal dalam ujian iman ini. Bahkan kita tidak jadi pengkhianat iman, ya. Nah, mari kita buktikan kemurnian iman seiring berjalannya hidup kita dengan waktu yang terus berjalan untuk kita hidup terus setia dan terus taat kepada Tuhan dan melakukan segala kehendak serta perintah-perintahnya dalam kehidupan kita. Kita percaya pasti Tuhan Yesus menyertai kita, keluarga kita, dan komunitas kita. Seterusnya Bapak Ibu, puji Tuhan. Nah, tujuan Tuhan menguji iman ialah untuk membuktikan tingkat kemurnian iman orang percaya. Iman yang tahan uji ini akan memperoleh puji-pujian, kemuliaan dan hormat pada hari Yesus menyatakan dirinya. Sebagai keluarga Kristen, iman yang murni membutuhkan perjuangan dan kesetiaan. Karena itu, marilah kita terus berjuang untuk membuktikan kemurnian iman kita, agar kemuliaan Kristus menjadi bagian kita. Tetaplah setia Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengikut Tuhan meskipun susah, meskipun ada derita dalam hidup kita di dunia ini. Tapi kita percaya ada upah yang besar, ada upah yang kekal yang tersimpan di surga bagi kita semua. Amin. Yang percaya dan setuju berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada 3 hal yang perlu kita pahami saat masa ujian iman itu. Ya, pahami 3 hal ini Bapak Ibu. Yang pertama, mengikis perilaku kita yang buruk. Ya, ujian iman itu untuk mengikis perilaku hidup kita yang buruk. Ya, ada banyak orang yang berpikir bahwa ketika bertobat, seketika itu pula hidupnya langsung menjadi jauh lebih mudah, tidak ada masalah sama sekali. Nah, banyak orang berpikir seperti itu. Padahal yang terjadi apa? Ya, yang kita alami. Yang terjadi justru tempaan berat yang makan waktu bisa jadi lama. Bahkan mungkin bisa mengempaskan kita terlebih dahulu pada titik terendah. Sakit sih, perih, menderita. Nah, saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian pasti pernah mengalami kondisi seperti ini. Ya, waktu kita mengalaminya sama sekali jauh dari enak. Tapi pada akhirnya kita tahu apa? Kita bisa merasakan perbedaan yang jauh dari proses ujian iman itu. Apa yang kita pikir bisa kita andalkan sebelum bertobat, seperti uang, koneksi kepada orang-orang tertentu, kehebatan diri sendiri yang mengarah kepada kesombongan, dan lain-lain, itu dibakar habis hingga tuntas. Ya, itu semua nggak bisa Bapak Ibu membuat kita bahkan menolong kehidupan kita. Segala perilaku buruk atau jahat yang dahulu biasa kita lakukan, itu pun saat kita diuji itu akan dikikis sampai bersih. Ya, kita bisa bayangkan jika hal-hal buruk seperti itu melekat pada diri kita, seperti halnya kotoran yang melekat pada emas. Tentu proses pembakaran atau pengikisan itu bisa terasa sangat menyakitkan. Tetapi sekarang kita bersyukur bahwa kita pernah diberi kesempatan untuk melewati
proses itu. Kita tidak bisa membayangkan apabila tidak melalui itu, Bapak Ibu. Entah seperti apa jadinya kita hari ini. Kita memang masih jauh dari sempurna, tetapi dasar pijakan yang baik untuk bertumbuh kita peroleh justru dari saat-saat berat yang kita alamin itu. Ya, tugas kita adalah terus lebih dalam lagi bersama Tuhan, mengenal, merenungkan, dan melakukan firman-Nya, menjaga agar kita tidak terjatuh kepada hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam sisa perjalanan kita yang masih harus banyak kita lalui, Bapak Ibu. Tanpa proses ini, niscaya hidup kita masih berada dalam kegelapan seperti dahulu. Dan teruslah kita mengarah kepada kehidupan, bahkan kalau kita gagal, kita bisa mengarah kepada kematian yang kekal. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, janganlah kita menyerah dengan proses ini, karena ini yang membuat kita bisa mengalami kehidupan di mana perilaku kita yang buruk semakin terus dikikis oleh proses ujian iman ini. Nah, hal yang kedua yang kita perlu pahami, yaitu ujian iman itu bukan untuk menyiksa kita. Ya, ketika Tuhan mengizinkan kita masuk dalam proses lewat serangkaian ujian iman yang mungkin sangat menyakitkan, itu bukan ditujukan untuk menyiksa kita, melainkan bertujuan untuk memurnikan iman kita. Seperti halnya pengujian kemurnian emas, iman kita pun akan kelihatan kemurniannya lewat reaksi kita ketika menghadapi permasalahan dan pergumulan hidup. Itu bisa dijadikan sebuah tolok ukur sampai di mana tingkat keimanan kita saat ini. Sebab bagaimanapun juga Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mengaku orang beriman, jika menghadapi masalah kecil saja kita sudah mulai bersungut-sungut atau merasa ragu, bimbang, khawatir, cemas, atau cepat mengibarkan bendera putih alias menyerah, bagaimana bisa kita mengaku percaya kalau kita masih hidup penuh ketakutan dan keputusasaan? Orang yang beriman teguh akan selalu tegar, Bapak Ibu Saudara sekalian, karena mereka percaya penuh pada rancangan Tuhan beserta penyertaannya dalam setiap aspek kehidupannya. Nah, kembali kepada pesan Petrus tadi, Bapak Ibu. Pesan itu menguatkan jemaat yang hidup di masa yang berat waktu itu, agar tidak goyah ketika menghadapi penderitaan yang begitu luar biasa. Pesan tersebut masih sangat relevan juga buat kita hari ini. Apa yang kita alami hari-hari ini pun tidak mudah. Ada banyak ancaman, intimidasi, tekanan, dan ketidakadilan, bahkan tindakan kekerasan yang kerap kita hadapi sebagai pengikut Kristus. Kalau itu saja sudah berat, bagaimana dengan berbagai bentuk godaan dari berbagai arah yang setiap saat bisa meluluhlantakkan iman kita? Kalau dipikir-pikir Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap hari sesungguhnya kita berhadapan dengan berbagai ujian yang sangat tepat untuk dijadikan tolok ukur kemurnian iman kita. Ya, bagaimana sikap dan reaksi kita menghadapi permasalahan akan menjadi ukuran sampai di mana iman kita berada di hadapan Tuhan saat itu. Ya, pencobaan yang sedang kita alami bisa sangat menyakitkan, bahkan membuat kita menderita. Tapi percayalah, itu sanggup membangkitkan pengharapan dan ketekunan kita, serta melatih iman kita agar lebih kuat. Semua ini bertujuan untuk kebaikan kita. Kita dipersiapkan agar layak menerima segala janji Tuhan yang sudah disediakannya bagi kita semua.
tentu kita perlu menerima dan memeriksa terlebih lagi apakah kita memang tengah menghadapi pencobaan atau mengalami masalah karena kesalahan kita sendiri, yaitu dengan melanggar ketetapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu mesti cek ya. Tapi jika Bapak Ibu, saudaraku sekalian, sudah serius untuk hidup benar, tapi masih berada juga dalam banyak pergumulan, saya mau ingatkan, bertahanlah Bapak Ibu, saudaraku, bertahanlah. Bahkan mengucap syukurlah, sebab itu bertujuan untuk memurnikan iman kita. Pada saatnya nanti kita akan sangat berterima kasih dengan penuh sukacita kepada Tuhan karena sudah diizinkan menempuh proses pemurnian yang tidak saja berguna bagi hidup kita saat ini, tapi juga bagi kehidupan kekal kita nanti di masa datang. Ya, beritahu sebelah kiri kanannya, tetaplah setia dengan proses, karena proses itu bukan untuk menyiksa kita. Ya, yang ketiga yang perlu kita pahami, yang ketiga adalah membuat hidup kita tetap berjaga-jaga senantiasa. Ya, kita harus sering mengevaluasi diri kita, Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Sudahkah iman yang kita miliki adalah iman yang benar dan murni? Apakah iman yang kita miliki sudah benar-benar iman yang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus? Jika kita sudah memiliki iman yang teguh, tentu kita tidak perlu khawatir. Ujian dan pencobaan yang kita hadapi justru akan membuat iman kita lebih kuat. Amin. Namun iblis juga tidak tinggal diam. Jika ujian dan pencobaan tidak dapat menghancurkan iman kita, maka ia akan mencoba mencari cara yang lain, Bapak Ibu Saudaraku. Banyak orang tidak akan jatuh karena batu-batu besar. Orang justru sangat mungkin jatuh karena kerikil atau pasir kecil. Oleh karena itu, sekalipun iman kita adalah iman yang besar, kita tetap perlu berhati-hati. Karena iblis tentu tidak akan tinggal diam. Ia akan berusaha dengan segala cara apapun untuk menjatuhkan iman kita. Ya. Oleh karena itu, kita pun harus tetap berjaga-jaga senantiasa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan lengah dan jangan memberi kesempatan sekecil apapun kepada iblis. Ya, ada dalam Efesus 4 ayat yang ke-27. Setialah hingga akhir untuk melakukan kehendak Tuhan ini, sehingga kita akan memperoleh pujian dan kemuliaan dan kehormatan dari Tuhan pada hari akhir, yaitu hari ketika Yesus datang kembali untuk yang kedua kalinya menjemput kita semua di awan-awan yang permai dan kita semua masuk dalam kerajaan surga yang mulia itu. Dengan kita bersaksi dan memberitakan Injil setiap hari, itu artinya kita tidak memberi kesempatan untuk iblis bisa menjatuhkan kita. Oleh karena itu, teruslah lakukan pemberitaan Injil selama masih ada kesempatan kita hidup di dunia ini. Supaya apa? Supaya hidup kita senantiasa tetap berjaga-jaga. Amin. Katakan haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya simpulkan khotbah saya hari ini. Ada 3 hal yang perlu kita pahami saat kita mengalami di mana ujian-ujian iman itu, masa-masa ujian iman itu. Ya, yang pertama, 3 hal yang pertama tadi saya katakan apa? Itu untuk mengikis perilaku kita yang buruk. Yang kedua, ujian iman itu bukan untuk menyiksa kita. Dan yang ketiga, ujian iman itu membuat hidup kita tetap berjaga-jaga senantiasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kau telah memberikan urapan-Mu, hikmat-Mu Tuhan bagi kami semua, untuk kami mengerti kebenaran firman-Mu hari ini, sehingga kami boleh belajar tentang ujian iman ini Tuhan, untuk membuat hidup kita dan kami semua Tuhan mengalami kehidupan yang menyenangkan hati-Mu,
dan berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biar Kau menguatkan, meneguhkan kami, semua jemaat-Mu yang menyaksikan ibadah ini dan beribadah bersama kami hari ini, di hari Paskah ini Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh Tuhan, hidup kami memiliki hidup yang berkemenangan setiap harinya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala kemuliaan yang bagi nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Saat ini kita dapat memberikan persembahan, persepuluhan, dan persembahan lainnya untuk memberkati pelayanan di Gereja Oikos Bogor. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian dapat memberikan persembahan itu melalui tayangan yang muncul di bawah ini. Haleluya, puji Tuhan. Mari sama-sama kita satukan hati kita untuk kita berdoa bagi persembahan kita. Bapa, kami bersyukur atas setiap kasih dan anugerah Tuhan, atas setiap berkat Tuhan dalam hidup setiap kami. Dan saat ini kami memberikan persembahan Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita, dengan hati yang tulus. Biarlah Tuhan pakai semuanya itu untuk kemuliaan dan kebesaran hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari siapa yang siap memberi dengan penuh sukacita, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah kita mau terus setia untuk memberi. Dengan kita memberikan persembahan yang kita berikan buat Tuhan, tentu Tuhan tidak melihat berapa jumlah yang kita berikan, tapi yang penting bagi Tuhan adalah kesungguhan hati kita dalam kita memberi. Dan biarlah pemberian kita sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan, dan biarlah persembahan Bapak Ibu berikan dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah kita mau terus setia untuk memberi Bapak Ibu, baik persembahan mingguan maupun juga persembahan persepuluhan. Biar semuanya jadi berkat untuk kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, di hari Paskah ini kita bersyukur, kita diingatkan Tuhan terus untuk percaya bahwa Yesus Kristus telah bangkit dan memberikan kemenangan bagi kita semua. Dan kita tahu bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kita umat yang dikasihinya. Dan biarlah kita juga tidak jemu-jemu Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita menaikkan doa syafaat. Karena doa yang kita naikkan setiap minggu ini biar menjadi sungguh-sungguh Tuhan bertindak atas setiap doa-doa kita. Dan Tuhan menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah kita. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak, kami bersyukur untuk hari ini. Kami tahu Tuhan, Engkau di tengah-tengah kami. Di dalam perayaan hari Paskah hari ini Tuhan. Biarlah kami melihat bahwa sungguh Tuhan, kebangkitan-Mu yang telah memberikan kemenangan bagi kami. Dan membawa kami menikmati hidup yang kekal itu sampai selama-lamanya. Membuat kami terus hidup dalam kebaikan-Mu Tuhan. Hidup dalam kasih dan anugerah-Mu yang melimpah bagi kami. Kami bersyukur untuk semuanya ini Tuhan. Kami selalu percaya Engkau ada di dalam kehidupan kami, dalam kami membangun rumah tangga kami Tuhan, keluarga kami Bapa, pernikahan kami, bahkan dalam saat kami mendidik anak-anak kami Tuhan. Kami tahu Tuhan Kau selalu memimpin dan menyertai kami. Bahkan juga kami dalam membangun bisnis kami, pekerjaan kami Tuhan, dan juga bidang usaha yang kami kerjakan sekarang. Biar sungguh Tuhan Engkau memberikan kami hikmat-Mu, Engkau memberikan kami kekuatan-Mu Tuhan, untuk kami bisa mengelola semuanya itu Tuhan, untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu dan kebaikan bagi kehidupan kami Bapa. Kami sungguh percaya Tuhan berkat-berkat-Mu melimpah buat kami. Engkau Tuhan yang mencurahkan berkat-berkat-Mu bagi setiap pekerjaan yang kami kerjakan Tuhan. Pada setiap bisnis kami, setiap apa yang kami usahakan, kami percaya semuanya mendatangkan keberhasilan bagi hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk semuanya ini. Kami serahkan juga studi kami, sekolah kami, kuliah kami dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang memberkati lewat prestasi-prestasi sekolah kami dan kuliah kami yang terbaik kami berikan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur juga Tuhan. Kami serahkan untuk pelayanan kami dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang memberkati setiap pelayanan kami untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan memberikan dampak yang besar bagi banyak orang Tuhan. Kami serahkan pelayanan kami di Gereja Oikos Bogor dalam tangan-Mu. Engkau yang memberkati jemaat-Mu Tuhan di Gereja Oikos Bogor. Kami seluruh
para pemimpin, pelayan-pelayanmu semuanya Bapak, para pekerja di gereja Kos Bogor, biar mereka juga bersatu hati bersama jemaatmu Tuhan, untuk terus membawa amanat agung-Mu Tuhan yang kami beritakan setiap waktu Tuhan, untuk kami terus memenangkan jiwa dan memuridkan lebih banyak orang lagi Tuhan. Kami percaya biar kami semua jemaat-Mu di gereja Kos Bogor Tuhan menjadi gereja yang berdampak Tuhan bagi banyak orang. Kami bersyukur untuk semuanya ini. Kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan di gereja-gereja yang lain yang menyaksikan tayangan ini, biar mereka juga melakukan amanat agung-Mu Tuhan sampai akhir hidup mereka, dan mereka lakukan dengan setia dan bisa sama-sama finishing well bersama kami semuanya Tuhan. Kami bersyukur, kami serahkan juga Tuhan untuk kota yang kami diami ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang memberkati pemerintahan kota, untuk kami bisa beraktivitas sehari-hari, kami bisa beraktivitas kegiatan kami yang lainnya dengan aman, tentram dan nyaman Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya ini, berkat-Mu melimpah buat kota kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, terlebih buat Indonesia Tuhan, negara kami ini Bapa. Kami selalu dalam tangan-Mu, biar berkat-Mu melimpah bagi Indonesia Tuhan. Kau memberikan pemerintahan yang kuat, yang tangguh, yang aman, dan bisa mengendalikan negara ini Tuhan dengan sebaik-baiknya. Kau memberikan pemimpin yang luar biasa untuk Pak Jokowi dan juga Wakil Presiden kami Pak Maruf Amin, biar semuanya dengan beserta dengan para menteri, jajaran kabinet, baik yang di pusat bahkan sampai yang di daerah-daerah Tuhan, bahkan sampai di desa-desa terpencil, biar mereka semua bersatu hati membangun Indonesia menjadi lebih maju, lebih baik, lebih luar biasa lagi Tuhan. Kami percaya ya Bapak, Indonesia diberkati Tuhan dan jadi berkat juga bagi bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih Bapak, segala kemuliaan bagi nama-Mu, dan kalau sebentar kami Tuhan akan mengakhiri ibadah kami hari ini. Kami percaya dan kami selalu siap Tuhan untuk menerima berkat daripada-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita siapkan hati kita terima berkat daripada Tuhan dengan kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Bapa di surga yang penuh kasih sayang buat kita semua, dan juga terima berkat dari Tuhan Yesus Kristus, kekasih hati kita yang telah mati dan bangkit, bahkan telah memberikan kehidupan yang kekal bagi kita semua, bahkan sampai kita semua berkumpul kembali semuanya di Yerusalem yang baru, kota Allah yang kudus. Terimalah juga berkat dari Roh Kudus yang selalu diam dalam kita, yang selalu menguatkan kita, mengajar kita, mendidik kita, bahkan menolong kita terus tinggal dalam panggilan Tuhan. Dan bila kita semua mengerjakannya dengan setia sampai akhir hidup kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa, kami bisa mengucap syukur, dan kami bisa terima berkat ini padamu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian percaya dan sudah terima berkat ini, serukan sama-sama. Amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah kita mau terus membangun kehidupan rohani kita semakin hari. Iman kita semakin bertumbuh, semakin lebih dewasa lagi. Dan saya percaya itu semua yang Tuhan rindukan bagi setiap kita, umat yang dikasihinya. Sampai bertemu kembali Bapak Ibu di ibadah kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.